Selamat malam PKLU. Shalom. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkat kemurahan Tuhan, kembali pada malam ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk dalam acara PKLU membaca Alkitab. Program ini adalah program Dewan PKLU GPIB yang masuk di dalam program SPM AB. Saya adalah Susia Alfrida Suratno, PKLU dari Jemaat GPIB Sawangan Depok. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jangkaku dan harta hilang harganya. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah Bapa yang maha baik, maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kembali kami boleh berkumpul untuk mendengarkan dan membaca Alkitab dari Persekutuan PKLU GPIB. Bapa di surga, urapilah kami, baik yang mendengarnya, juga yang membaca dan merenungkan bacaan Alkitab pada malam ini. Engkau urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dari hari lepas hari. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Nahum 1 ayat 9 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan kepada Yehuda dan Nineve. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan, tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Sejauh demikian pembacaan Alkitab hari ini. Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Judulnya adalah, apakah maksudmu menentang Tuhan? Pendeta Andar Ismail mengatakan, tiap orang memang terlahir dengan tubuh manusia, namun kemanusiaan bukan hanya diukur dari tubuh, melainkan juga dari jiwa, yaitu pola pikir dan pola laku. Oleh karena itu sepanjang hidup, tiap orang perlu memanusiawi, yaitu bertumbuh dan belajar menjadi manusia. Proses manusia berlangsung seumur hidup. Kitab Nahum terhubung dengan kitab Yunus, karena sama-sama berbicara tentang Nineve. 1 abad sebelum Nahum, Tuhan menyampaikan hukuman kepada Nineve melalui Yunus. Nineve lalu bertobat dan Tuhan mengurungkan hukumannya. Seabad kemudian, Nahum menyampaikan kembali hukuman Tuhan kepada Nineve. Nahum bertanya kepada Nineve, mengapa mereka
Mengapa mereka menentang dan tidak menyadari kuasa Tuhan yang begitu besar melebihi kuasa Asyur? Tuhan akan menghancurkan Nineve dan membakar habis seperti jerami kering. Pertanyaan Nahum itu nampaknya mengingatkan ulang Nineve tentang pengampunan Tuhan di masa lalu. Sebagaimana pula Tuhan pernah menggunakan Asyur sebagai alatnya ketika menghakimi umat pilihannya. Penderitaan umat Tuhan saat itu akan sengsara segera berakhir. Penghancuran Asyur terjadi secara bersamaan dengan pembebasan Tuhan terhadap Yehuda. Nabi bernubuat serta menyatakan bahwa pembebasan Yehuda akan terjadi dan para penindas harus bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Pertanyaan yang sama kepada kita saat ini yang mungkin menentang Tuhan. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Tentunya Tuhan yang baik dan panjang sabar selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Namun mungkin saja seperti Nineve, kita tidak menyadari kesabaran Tuhan ada waktunya. Kesabaran yang mempunyai waktu dan kesempatan, Tuhan bertindak adil dalam menghukum, menolong dan membebaskan umatnya yang bertobat. Marilah kita terus bertumbuh dan belajar menjadi manusia yang baik dan benar serta rendah hati. Kiranya dengan memohon pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan Tuhan Yesus Kristus untuk bertobat. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tak oleh aku berbangga selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tiada henti-hentinya kami menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih untuk pembacaan Alkitab pada malam hari ini dan mendengarkan akan perenungan firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan ini kami boleh mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program Dewan PKLU GPIB. Kiranya semua program yang akan dijalankan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga boleh jadi dengan baik, berjalan dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu semata-mata. Berkati para anggota Dewan PKLU GPIB, agar mereka dengan ketulusan hati menjalankan tugas, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan melalui program ini. Kami berdoa bagi seluruh anggota PKLU se-GPIB dimanapun mereka berada. Engkau kiranya berkati seluruh anggota, sehingga mereka senantiasa hidup dalam damai dan sukacita di hari tua mereka bersama keluarga masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota PKLU yang sakit, yang lemah tubuh, ataupun yang mempunyai pergumulan yang berat. Engkau tahu kehidupan kami semua satu persatu. Berkati yang sakit ya Bapa,
pulihkanlah kesehatannya. Engkau mau tolong dan berikan jalan keluar bagi mereka yang mempunyai pergumulan. Apapun pergumulan hidup mereka, kiranya Engkau memberikan solusi dalam mereka menjalani hidup di masa tua. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk majelis sinode, berkati mereka dengan hikmat bijaksana yang daripadamu, agar mereka menjalankan tugas kemajelisan di sinode dengan baik dan benar, sehingga namamu senantiasa dipermuliakan melalui program-program seluruh GPIB. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi hamba-hambamu, para pendeta, vikaris, penatua, diaken, yang menjalankan tugas masing-masing di dalam gereja masing-masing. Kau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, serta semangat dalam menjalankan tugas pelayanan, agar namamu senantiasa dipermuliakan melalui tugas-tugas mereka. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, tak lupa juga kami mohon berkat bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang tercinta. Engkau berkati bangsa kami ya Bapa. Jauhkan bangsa kami dari kekacauan, kerusuhan. Engkau jauhkan kiranya juga dari bangsa kami bencana-bencana alam. Engkau menjauhkan daripada bangsa kami perpecahan dan kekacauan. Khususnya ya Bapa di saat-saat menjelang pemilu di tahun yang akan datang. Kasihanilah kami ya Bapa, tolonglah kami. Berkati bangsa kami, agar seluruh masyarakat bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta ini, boleh hidup dalam damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha pemurah, Engkau kiranya mau mendengar doa dan permohonan kami. Engkau mau sambut semuanya ini, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Kristus, ya Yesus Kristus Tuhan kami, kekal sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sudah membaca Alkitab dan merenungkannya. Demikianlah acara ini, kiranya melalui acara-acara PKLU dan Dewan PKLU, namanya Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Salam sejahtera dari kami, PKLU GPIB Sawangan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.